Shalom Aleichem. Selamat malam. Kita bertemu lagi dalam Biblical Learners Club episode ke-13. Malam ini kita akan berdiskusi tentang kebenaran Allah dan kitab-kitab suci. Marilah kita mulai dengan berdoa. Yahweh Elohim, Bapa di surga yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, hikmat kesehatan yang kami terima. Terima kasih atas kesempatan di mana kami boleh memulai diskusi belajar Alkitab ini. Kami hanya mohon kuasa-Mu, tuntunan Roh Kudus, supaya kami memahami dengan benar, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya kami boleh menjadi berkat, terang dan garam bagi dunia. Sertai acara ini Bapak, berkati semua saudara yang hadir dalam diskusi Zoom ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kebenaran Allah dan kitab suci. Maka kita akan memulai dengan satu pertanyaan. Apakah kebenaran itu? Kalimat ini terdapat dalam Yohanes 18 ayat 38 yang diucapkan oleh Pontius Pilatus, gubernur Roma di daerah Yudea pada waktu itu, ketika dia menanyai Yesus Kristus yang dituduh mau memberontak dan mau menjadi raja Yahudi oleh imam-imam dan pemimpin agama Yahudi. Sebenarnya Pontius Pilatus tidak mau mencampuri urusan ini karena tentunya dia juga mendapat informasi bahwa masalah Yesus Kristus dan imam-imam para Yahudi ini adalah masalah teologi, masalah ajaran dan adat istiadat Yahudi. Tetapi pemimpin-pemimpin Yahudi itu berkeras dan mengatakan kalau mereka menyerahkan Yesus Kristus kepada pengadilan Roma karena mereka tidak punya hak untuk menghukum sesuai dengan yurisdiksi Roma, maka dengan suka dan tidak suka Pilatus memanggil Yesus di hadapannya dan bertanya. Sungguh pertanyaan yang hebat dari para orang cerdas dan bijak di dunia. Pilatus bertanya, apakah engkau Raja Yahudi? Yesus menjawab dengan sangat telak. Apakah engkau, Pilatus, bertanya itu karena dirimu sendiri atau ada titipan pertanyaan dari orang lain? Maka Pilatus pun menjawab dengan agak tinggi nadanya, apakah aku orang Yahudi? Orang-orang Yahudilah yang menyerahkan kamu kepadaku. Setelah mendengar jawaban Pilatus itu, Yesus menjawab dengan sangat tegas dan lembut. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sebab kalau kerajaanku dari dunia ini, maka aku akan mengerahkan para pengikutku untuk membebaskan aku. Kerajaanku adalah dari surga. Untuk itulah aku datang. Itulah kebenaran yang harus disampaikan. Mendengar jawaban itu, Pilatus memutus pertanyaan dengan berkata, apakah kebenaran itu? Inilah yang mau kita bahas. What is the truth? Apakah kebenaran itu? Saudara-saudara kekasih, manusia adalah man of value, makhluk cerdas yang mencintai nilai.
Dan manusia sangat mendambakan dan mencari kebenaran. Bahkan manusia mengalasi, mendasari semua tindakan dan ucapannya dengan nilai-nilai atau kebenaran yang dia pegang. Nah, sekarang apakah kebenaran itu? Dalam kehidupan dunia, kebenaran adalah nilai atau aturan atau perintah yang harus diturut dan berakibat hukuman kalau ditolak. Kebenaran di dunia ditopang oleh kekuasaan. Jadi kebenaran itu kekuasaan. Maka adegium politik di dunia itu berkata, ucapan raja adalah hukum. Sabdo pandito ratu. Kalau kita mengerti masalah makna kebenaran di dunia ini, dan pertanyaan Pilatus ketika Yesus mengatakan kebenaran itu, maka kita akan mempunyai banyak masalah untuk mencerna ucapan Yesus Kristus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya Yesus sedang menyaksikan ada satu kuasa di luar kuasa dunia ini. Kuasa Allah dengan kerajaan Allah. Ini bisa kita baca dalam Yohanes 18 ayat 20 sampai 38. Saudara-saudara kekasih, Yesus datang untuk membawakan satu kebenaran yang berbeda dengan kebenaran dunia, yaitu kebenaran kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah yang Yesus katakan itu benar? Benarkah ada Allah? Kasarnya seperti itu. Menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai umat Kristen yang percaya Yesus sebagai guru dan Tuhan untuk memahami dan menyaksikan kebenaran Kristus itu. Marilah kita mulai membahasnya dengan beberapa pokok persoalan malam ini. Yang pertama, Allah itu ada. Menjawab pertanyaan Pilatus apakah kebenaran itu, maka harus dibuktikan bahwa Allah itu ada. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang diberi kuasa untuk menaklukkan dan menguasai bumi sekaligus memelihara dan menjaga bumi. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dapat dikatakan manusia seperti Allah di bumi ini. Demikian juga apa yang harus kita pahami. Alkitab menyatakan manusia gambar Allah dalam kemuliaan Allah. Sehingga dengan demikian ada rencana untuk manusia dalam penciptaan bumi dan manusia itu. Di sisi lain, manusia yang cerdas dengan kuasa dan kebebasannya setelah jatuh dalam dosa, terusir dari Eden, menghadapi masalah. Terutama keterbatasan tempat, waktu, dan keadaan, harus menghadapi misteri kematian yang sangat menakutkan. Dengan kecerdasannya, maka manusia membangun imajinasinya, membangun kecerdasan spiritual untuk memperoleh harapan hidup di masa depan. Karena pada dasarnya manusia
tidak mau mati. Inilah kecerdasan spiritual yang menjadi dasar dan sumber lahirnya pengetahuan spiritual baru, yaitu agama. Agama menurut kamus adalah sistem peribadatan kepada Tuhan, dewa, atau sesuatu yang supranatural dengan segala kewajiban dan ritualnya. Jadi kalau Yesus Kristus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini, Yesus sedang menyaksikan rencana kerajaan Allah bagi manusia. Artinya Yesus bersaksi bahwa Allah itu ada. Saudara-saudara kekasih, oleh kesaksian Kristus, maka ada satu reformasi besar dalam kehidupan agama Yahudi. Yesus ditolak, Yesus disalibkan, pengikutnya diusir, tetapi mereka punya iman yang kuat. Maka mereka bersaksi tentang kebenaran Kristus. Dan kita bisa melihat bahwa kesaksian pengikut-pengikut Kristus itu telah menggoyang dunia, mengguncang dunia yang politeis pada waktu itu. Sehingga lahirlah agama-agama Ibrahimik. Agama-agama yang percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, seperti yang tertulis dalam Alkitab atau Al-Quran. Agama Ibrahimik menjadi besar. Yudea atau Yahudi, Kristen, Roma Katolik, dan Islam. Mereka berpegang pada satu iman, satu Allah, dan kitab yang sama. Alkitab dan Al-Quran sumbernya sama. Pertanyaannya adalah, apakah Allah mereka sama? Agama Ibrahimik jelas percaya kepada Allahnya Ibrahim. Tetapi apakah Allah mereka sama? Sementara itu ada agama-agama lain yang non-Ibrahimik yang bisa bertahan dan sampai hari ini berkembang dengan baik. Agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu yang pengikutnya sangat besar. Pertanyaan lagi, apakah Allah yang sama juga yang menuntun mereka? Inilah yang kita mau diskusikan malam ini. Saudara-saudara kekasih, tentu saja sesuai dengan apa yang kita sepakati, kita tidak akan keluar dari Alkitab. Kita sudah membahas sebelumnya hubungan Yesus Kristus dan Alkitab. Benarkah apa yang kita pahami itu? Alkitab bersaksi ada Allah, jelas. Dan Paulus menulis Allahnya Ibrahim, Allah kita, itu Allahnya segala bangsa. Roma 3 ayat 29. Bukan cuma Allahnya orang Yahudi, bukan cuma Allahnya orang Kristen, Allahnya segala bangsa. Maka kalau Allahnya sama, banyak agamanya, apa yang harus sama? Maka yang harus sama adalah ajarannya atau perintahnya. Dari satu penguasa semesta alam yang sama, lahir satu kebenaran. Ajaran Alkitab intinya adalah, yang pertama, percaya kepada Allah yang Esa. Yang kedua,
percaya kepada pertolongan Allah setelah manusia jatuh dalam dosa, yaitu Mesias Al-Masih atau Kristus. Dan yang ketiga, perintah Allah. Karena Allah itu kasih dan adil, maka perintahnya kita bisa melihat perintah yang kasih dan adil. Inti perintah itu ada di dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 17 yang ditulis oleh jari Allah. Itulah ke-10 perintah Allah atau the Ten Commandments. Barangkali kita bingung, apakah ini jadi agama Yahudi? Yesus Kristus menyederhanakan rumusan perintah itu menjadi perintah kasih yang kita pegang, yaitu kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Yang hukum kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Kita yang hidup di zaman modern, selain menyaksikan perkembangan agama Ibrahimik, juga masih melihat seperti dikatakan tadi, agama non-Ibrahimik. Pertanyaannya, apakah Allah yang sama juga yang menuntun mereka? Atau apakah Allah yang sama memelihara dunia dan manusia? Alkitab dengan sangat jelas mengatakan, Allah yang sama, yang pengasih dan penyayang itu, memberikan matahari kepada orang jahat dan orang baik, tetapi juga menurunkan hujan kepada orang fasik dan orang benar. Matius 5 ayat 45. Jadi inilah kebenaran kerajaan Allah yang Yesus bawakan dan menjadi kewajiban kita untuk menyaksikannya. Yang kedua, mari kita membahas Tanhana Dharma Mangruva. Ini adalah kutipan dari kitab Hindu yang mengatakan tidak ada kebenaran yang dua. Logika sehat manusia, kalau Allah itu satu, maka kebenaran itu juga harus satu. Sebab kalau tidak, maka Allah itu akan bertentangan dengan dirinya sendiri. Sebagai orang yang terdidik, mendapat pendidikan cukup di dunia modern, kita mengetahui bahwa tatanan negara atau tatanan kekuasaan di dunia ini mewajibkan penguasa untuk menegakkan kasih dan keadilan sebagai nilai kebenaran untuk kehidupan bersama dan kesejahteraan bersama. Dan dalam perkembangannya manusia dengan ipteknya dan kecerdasannya, dalam pengalamannya jatuh bangun dan pertempuran yang menyengsarakan, akhirnya PBB merumuskan satu nilai bersama, human conscience is one, bahwa kemanusiaan itu satu. Hal ini juga kita sudah dengarkan dalam diskusi lintas agama yang kita lakukan bulan lalu. Bagaimana dengan kita? Dalam diskusi tanggal 26 Mei sampai 2 Juni yang lalu, tokoh-tokoh agama nasional sepakat bahwa kita sebagai bagian bangsa Indonesia menerima Pancasila dan menyepakati dan menyatakan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Lebih jauh,
kita sepakat umat beragama Indonesia menerima ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila. Artinya memang kita mengakui dengan sadar bahwa Tuhan itu satu. Kita sudah mulai diskusi umat Kristen untuk menyikapi kehidupan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Resi Ida Manuaba tidak mempersoalkan siapa Allah kita, apa itu zat atau wujud, tetapi punya nilai kemanusiaan yang sama. Romo Beni juga mengatakan, apapun agamamu, kalau kamu tidak menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan yang adil dan beradab, itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Tuhan yang satu mengajarkan nilai kemanusiaan yang satu. Satu pekerjaan berat buat para pemimpin umat Kristen, buat para pemimpin agama untuk mencapai pemahaman yang jelas tentang kebenaran kitab suci, untuk memberikan sumbangan yang nyata bagi kesejahteraan dan kerukunan bangsa. Sejujurnya kita harus mengakui bahwa dalam hubungan antar umat beragama, terutama umat Ibrahimi, terjadi silang pendapat yang membawa konflik. Bahkan dalam hubungan antar umat beragama, antar umat Kristen dengan sekian denominasi juga tidak berlangsung mulus dan manis. Bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Bagaimana sikap dan pandangan umat Kristen untuk menjadi saksi kebenaran Kristus itu? Ada beberapa persoalan yang kita harus hadapi. Pertama, kitab suci mencatat Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah untuk menyaksikan dan menguasai bumi, untuk memuliakan kemuliaan nama Allah. Manusia diciptakan seperti Allah untuk membangun hidup damai sejahtera, sehingga akan terwujud rancangan Allah dalam kehidupan. Apa rancangan Allah itu? Kalau kita melihat Alkitab di awalnya, maka kita melihat Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kelam kabut kosong, masih kacau balau, tidak ada kehidupan. Tapi kalau kita melihat bagian akhir dari kitab suci, ya dalam kitab Wahyu, maka yang direncanakan ada bumi yang indah. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, gagal, maka Allah menunjukkan rancangan Allah adalah bumi baru dan langit baru. Apa bedanya dengan bumi pertama? Bumi yang kacau, di mana Allah melihat belum ada kehidupan, menciptakan manusia dan bumi. Nanti di ujungnya akan tercipta bumi baru dan langit baru, di mana Allah tinggal bersama umatnya. 1 Korintus 15 ayat 28. Allah di dalam semua dan semua di dalam Allah. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Orang Jawa menyebutnya manunggaling kawulo lan Gusti. Inilah rancangan Allah, dan ini tanggung jawab umat Kristen yang memegang Alkitab dan percaya kepada
kesaksian Kristus, kerajaan Allah. Inilah yang harus menjadi tujuan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi dunia. Yang kedua, pertanyaan yang penting, apakah Allah menuntun bangsa lain? Allah yang menuntun Israel dengan memilih nabi-nabi dan rasul-rasul, memberikan wahyunya sehingga menjadi Alkitab, mengajar Israel dengan perintah-perintahnya tentang kasih dan keadilan. Pertanyaannya, apakah Allah juga mengajar bangsa-bangsa lain sehingga Allah bisa disebut adil? Maka kita akan melihat sejarah Israel dan kehidupan umat beragama. Kita harus mengetahui dulu rancangan Allah buat Israel, yaitu memuliakan Allah, memulihkan martabat manusia kembali kepada fitrahnya. Kita sudah membahas sebelum ini. Fitrah Allah, manusia itu diciptakan jujur. Dan kalau manusia jujur, maka manusia itu akan menjaga hubungan yang bisa dipercaya dan mempercaya. Di dalam kesetiaan, keadilan, dan kerendahan hati. Manusia harus bisa mengendalikan egoismenya. Manusia yang diberi kuasa dan kemuliaan harus mengendalikan egoismenya, nafsunya itu. Inilah yang sudah dialami manusia yang gagal sejak Adam jatuh hingga saat ini. Pertanyaannya, apakah Allah yang sama mengajarkan kepada bangsa-bangsa lain ajaran yang sama dan kebenaran yang sama? Mari kita lihat peta sejarah yang di samping ini. Kalau kita mau jujur, Alkitab menulis Ibrahim abad ke-19 sebelum Masehi. Belum ada Alkitab. Alkitab mulai ditulis oleh Musa abad ke-15 sebelum Masehi dan ditutup oleh Yohanes abad pertama sesudah Masehi. Artinya Alkitab ditulis 16 abad, 1600 tahun. Dalam perjalanan ini Alkitab mencapai ke puncak kemuliaannya. Ortodoksi Alkitab ditopang oleh kekuasaan negara zaman kerajaan Daud dan Salomo dan anak-anaknya. Tetapi kita tahu Israel nakal. Kesaksiannya tidak penuh, tidak sempurna. Tetapi bagaimanapun kita bisa melihat bahwa kesaksian Musa sangat berpengaruh kepada dunia. Dunia yang politeis pada abad 12 sebelum Masehi di sini muncul satu ajaran baru, masih politeis. Itulah ajaran bangsa Aryan, Persia. Mereka menemukan atau mengajarkan ajaran baru namanya Zoroaster. Apa bedanya politeisme Persia dengan politeisme dunia lain? Orang-orang Persia yang pintar itu mengatakan dewa-dewa yang banyak itu terbagi dalam dua kelompok. Dewa baik dipimpin oleh Ahura Mazda, dewa jahat dipimpin oleh Ahriman. Mereka berperang, bertarung,
tapi mereka yakin pada akhirnya dewa baik yang menang. Itulah sebabnya banyak orang berpendapat bahwa ajaran Zoroaster ini adalah permulaan daripada monoteisme. Nah, silakan saudara membahasnya dan berpendapat. Bangsa Persia ini mengalami eksodus atau migrasi. Sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, mereka bermigrasi ke India, ke Sungai Gangga. Bertemulah mereka dengan bangsa Dravida yang sudah ada di sini. Akulturasi, terjadilah budaya baru dan agama baru, Hindu. Dasarnya agama Hindu adalah Zoroaster. Anda bisa membaca di Weda. Kemajuan yang didapat oleh agama Hindu adalah bahwa dewa-dewa itu tidak lagi dibagi baik dan buruk, tapi dipimpin oleh 3 Mahadewa, Brahma, Siwa, dan Wisnu, anak Sang Hyang Wenang. Dan Sang Hyang Wenang adalah anak Sang Hyang Tunggal. Artinya Brahma, Siwa, Wisnu itu cucunya Sang Hyang Tunggal. Ketunggalan agama Hindu agak berbeda dengan keesaan agama Ibrahimik. Agama Hindu dalam ajaran Awatara mengatakan Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Tunggal itu nirupa, nirpadam, nirindriya, tidak berbentuk, tidak panca indera dan tidak beranggota. Zat adikodrati atau substans yang bisa menjadi apa saja untuk menjaga harmoni semesta alam. Ini bedanya. Di dalam pertemuan lintas agama kita sepakati, silahkan Tuhan yang Esa itu berwujud seperti ajaran Yahudi atau tidak berwujud, substan yang bisa jadi apa saja. Kita tinggalkan pemahaman Hindu, kita lari kembali kepada Israel. Israel murtad, saudara, tidak setia, pecahlah mereka. Setelah Salomo, di utara 10 suku, namanya kerajaan Samaria, di selatan kerajaan Yehuda, 2 suku. Mereka murtad, maka Tuhan menghukum mereka. Tahun 700 sebelum Masehi, 10 suku Samaria dibuang ke seluruh dunia oleh Raja Asyur. Tahun 600 sebelum Masehi, 2 suku Israel dihancurkan oleh Nebukadnezar, tinggal sisa Yehuda yang tidak punya kuasa dunia, tidak ditopang oleh kuasa dunia untuk mempertahankan diri. Inilah yang disebut masa kegelapan. Disinilah kerajaan Israel hancur. Disinilah seolah-olah agama Ibrahimik punah. Di dalam kegelapan ini, kalau kita membaca Yesaya 5 ayat 25 sampai 30, bagaimana Allah menghukum Israel dan memukul mereka. Kegelapan terjadi di dunia. Dalam keadaan gelap ini, Allah menolong. Allah memberikan pencerahan. Tahun 551, di 2 tempat lahir 2 orang yang sama mendapat pencerahan. Siddhartha Gautama lahir di India, Kapilavastu, dan Konghucu lahir di Tiongkok. Dua-duanya melakukan reformasi, perbaikan sosial. Siddhartha Gautama melihat penderitaan rakyat, manusia susah, mati dan tua, mengajarkan solusi welas asih. Buddha adalah reformasi terhadap Hinduisme yang mengajarkan welas asih. Untuk bebas dari sengsara
manusia harus welas asih. Di dalam ajaran welas asih yang konkret, Buddha mengajarkan Pancasila. Umat Buddha tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak menipu atau berkata dusta, tidak ingin merampas dan memiliki harta orang lain. Ajaran yang sama yang diajarkan oleh si Musa. Itulah hukum kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Oke. Konghucu memulihkan dunia dengan ajaran yang sangat cerdas, yaitu dunia dianggap satu keluarga. Dan keluarga yang rusak itu bisa dipulihkan dengan membangun kembali kepercayaan. Jinggile tisim, kata Pak Bengki Irawan dalam seminar itu. Untuk dapat dipercaya dan mempercaya harta yang paling indah dan paling mahal itu, manusia harus memenuhi kewajibannya. Manusia harus tepos liro. Manusia harus sopan santun. Manusia harus jujur dan benar. Baru manusia itu dipercaya. Alangkah indahnya. Dan semua ajaran ini tidak bertentangan dengan Alkitab. Karena apa? Alkitab berkata, Allah cuma minta kamu percaya. Demikian besar kasih Allah kepada dunia, sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya yang dikatakan Konghucu. Tapi inilah perjuangan kita. Bagaimana jawaban umat Kristen untuk berkata percaya kepada Allah. Kemudian Kristen mendunia. Yesus lahir, Kristen mendunia. Kristen pun kawin dengan dunia dan menyimpang. Allah mengizinkan Nabi Muhammad bangkit untuk mereformasi Kristen. Sebenarnya reformasi inilah pertama, di mana Islam mengajarkan kembali kepada kitab suci, kepada ajaran Injil, Taurat, Injil, dan Zabur, Al-Maidah, Al-Baqarah 68. Jadi kalau saudara lihat peta ini, maka sebenarnya ajaran Allah itu satu, ajaran Tuhan itu satu, ada di dalam semua agama. Saudara-saudara kasih, inilah yang harus kita hadapi. Maka pertanyaan terakhir untuk menutup adalah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus terlibat terus dalam debat teologi antar denominasi, antar agama? Terlibat dalam perkelahian dan kebencian antar agama? Salah satu sifat egoisme manusia juga nampak dalam agama-agama. Dia ingin kebenarannya miliknya sendiri, dia ingin Tuhan dan Allahnya miliknya sendiri, dan orang lain harus mengikut dia. Bahkan Kristen pun pernah lama dalam ajaran ini bahwa Kristenlah satu-satunya agama yang benar, di luar kekristenan tidak ada keselamatan. Extra ecclesia nulla salus. Tentu saja inilah yang menimbulkan konflik agama. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita mengenal Yesus Kristus dan menjadi sahabat dari dunia, supaya mereka mengenal Allah, kerajaan Allah, dan mereka juga menikmati anugerah Allah. Allah yang sama, ajaran yang sama seperti yang diajarkan dalam kitab-kitab suci, tidak bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus yang berkata, Akulah gembala yang baik. Aku mengenal dombaku, dan dombaku mengenal aku. Artinya Yesus bukan datang hanya untuk Yahudi, Yesus bukan datang untuk Kristen, tapi Yesus datang untuk seluruh dunia. Yesus berkata selanjutnya, Aku punya domba-domba di kandang lain. Mari kita renungkan itu, supaya kita tidak egois. Dan Yesus berkata, akan datang waktunya mereka semua jadi satu kawanan dan satu gembala. Alangkah indahnya
Yohanes 10 ayat 14-16 terwujud dalam kehidupan kita, di mana kita akan hidup di dalam penghormatan kepada perbedaan. 100 bunga mekar di taman sari dunia yang indah. Inilah kemuliaan dunia. Karena Allah menciptakan dunia ini berbagai jenis, tapi semua untuk kemuliaan Allah. Jadi, apa yang ditanyakan Paulus, apakah kebenaran itu? Kita akan menjawab, kebenaran itu adalah Allah itu satu, dan kebenaran ajaran Allah itu satu, yang menghasilkan kemanusiaan yang satu, damai sejahtera, rukun, membangun dunia yang indah. Tuhan memberkati kita.